Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang latihan ulangan harian untuk gelombang mekanik atau gelombang mekanika dan bunyi. Jadi ini kita mau bahas untuk gelombangnya dulu, gelombang mekaniknya dulu ya. Nanti yang selanjutnya akan kita membahas untuk gelombang bunyi. Oke, untuk soal nomor 1 di sini kalau kita lihat ya, di antara gelombang-gelombang di bawah ini yang merupakan gelombang mekanik. Ingat, gelombang mekanik pengertiannya adalah gelombang yang merambat, gelombang yang bisa merambat melalui medium perantara. Medium perantaranya bisa apa aja, bisa padat, cair, dan gas. Nah, kalau di sini contohnya ya, yang merupakan gelombang mekanik adalah gelombang pada tali betul, yang ini A betul. Gelombang pada selingki iya, dia ada perantaranya selingki, dan gelombang bunyi dia harus ada perantaranya. Berarti ini jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Kita geser dulu. Oke, gelombang longitudinal tidak menunjukkan peristiwa apa? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya berhimpit dengan arah getarannya, di mana gelombang longitudinal ini contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, yang tidak menunjukkan peristiwa dari gelombang longitudinal adalah kalau pembiasan masih, pemantulan bisa, difraksi masih bisa, dispersi masih bisa. Yang tidak menunjukkan gelombang longitudinal adalah polarisasi ya. Oke, untuk nomor 3, gelombang longitudinal ya dapat merambat pada apa? Ingat, gelombang longitudinal merupakan contoh dari gelombang mekanik, di mana arah rambatannya yang berhimpit dengan getarannya. Nah, namanya gelombang mekanik, maka dia harus memerlukan medium perantara untuk merambat. Nah, medium perantaranya apa saja? Bisa padat, cair, dan gas. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita turunin dulu ya. Oke, soal nomor 4. Di permukaan danau terjadi 6 gelombang. 6 gelombang dalam waktu 30 second. Jika jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berdekatan 20 cm, maka cepat rambat gelombangnya akan sebesar berapa? Kita tulis dulu diketahui. Diketahui terjadi 6 gelombang. Ini adalah banyaknya gelombang. Kita simbolkan dengan N. Waktunya 30 second, berarti T kecil ya, karena nanti T besar adalah periode. Kalau T kecil waktu, jadi 30 second atau 30 detik. Lalu di sini disebutkan jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berdekatan. Kita gambar dulu. Di sini ada ya jarak antara ini. Oke, kita gambar gelombangnya dulu. Nah, jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berdekatan ini adalah puncak. Ya, puncak gelombang ini adalah lembah atau dasar gelombang. Maka jarak dari sini menuju ini adalah ini ya. Kalau tengah-tengah ini seperempat, ini seperempat gelombang ya. Kalau kita bagi dua lagi, ini adalah seperempat tambah seperempat. Maka jarak dari puncak gelombang dan dasar gelombang seperempat tambah seperempat, artinya dia 2/4 atau setengah lambda. Jadi jarak setengah lambda ya, gelombangnya adalah 20 cm. Maka panjang gelombangnya tinggal setengahnya, nanti setengah gelombang aja 20 cm. Maka satu gelombangnya ya 20 dikalikan dengan 2, jadi 40 cm. Karena di sini cepat rambatnya dalam cm per second, maka panjang gelombangnya tidak kita ubah meter. Ya, yang ditanyakan adalah di sini cepat rambat, simbolnya adalah V. Cepat rambat sama dengan, karena di sini lambdanya sudah tahu ya. Oke, terus dari sini kita bisa mencari frekuensi atau periode. Kalau kita mencari
periode, maka rumusnya waktu dibagi N. Nah, waktunya adalah 30 second, berarti 30 dibagi dengan N-nya adalah 6. Jadi periodenya 5 second. Nanti kalau kita mau nyari frekuensi ya dibalik N dibagi dengan T ya. Jadi dijawabnya adalah 1/5. Atau ya periode itu rumusnya 1/F atau F/T. Oke, maka untuk mencari cepat rambat kita buat ke sini lagi. Tadi ini kan cepat rambat. Jadi cepat rambat sama dengan lambda dibagi periode. Lambda adalah panjang gelombangnya 40 cm. Kita bagi dengan periodenya 5 dibagi 5 second. Jadi jawabannya adalah 40 dibagi 5, 8 cm per second. Begitu. 8 cm per second adalah yang nanti cepat rambat juga bisa rumusnya lambda dikali dengan frekuensi. Kalau di sini kalau dia periodenya 5, berarti kan frekuensinya 1/5. Cepat rambatnya adalah tadi 40. Sama nanti 40 kali 1/5 ya 8 cm per second juga. Jadi bisa pakai cepat rambat dengan lambda frekuensi atau lambda dibagi dengan periode seperti itu. Oke, nomor 5. Oke, soal nomor 5 di sini adalah dua gabus yang berjarak 50 cm berada di permukaan gelombang air. Kedua gabus terletak di puncak gelombang dan di antara kedua gabus terdapat satu puncak dan 2 lembah. Jika setiap detik salah satu gabus bergetar 2 kali, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang gabus adalah berapa? Kita mau gambar gelombangnya dulu deh. Oke, kedua gabus terletak di puncak gelombang. Nanti kita gambar dulu gelombangnya. Oke, kita gambar. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sebentar ini. Oke, ini kita terusin lagi misalkan. Oke. Seperti ini. Nah, sekarang kedua gabus terletak di puncak gelombang. Berarti di puncak gelombang, misalkan satu di sini. Di antara kedua gabus, kita harus lihat di antara kedua gabus terdapat satu puncak. Berarti ini adalah satu puncak yang ini dan 2 lembah. Nah, ini lembah 1, 2. Maka dia satu gabusnya lagi di sini. Karena di antara dua gabus, ini gabusnya terdapat satu puncak dan 2 lembah. Nah, 2 gabus tersebut berjarak 50 cm. Maka kita buat dari sini. Oke, sampai sini itu jaraknya sebesar 50 cm. Seperti itu. Centimeter ya. Lalu jika setiap detik, jadi waktunya itu 1 second, bergetar 2 kali, N-nya itu 2 kali. Maka panjang gelombangnya berapa yang ditanya? Lalu terambatnya berapa? Berarti V-nya berapa? Ini satuannya cm. Kalau panjang gelombang, kita lihat jarak antara puncak ke puncak itu 1 gelombang. Berarti dari sini, dari titik sini, dari titik ini ke titik ini adalah 1 gelombang. Dari titik puncak lagi ke puncak lagi, ini 1 gelombang. Ini ke sini 1, ini ke sini 2. Jadi 2 lambda panjangnya adalah 50 cm berdasarkan soal. Maka yang diminta panjang 1 gelombang ya udah lambda aja. 50 bagi angka yang di sini bagi 2, jadi 25 cm. Seperti itu. Lalu cepat rambat, karena sudah ada lambda, cepat rambat boleh mau pakai frekuensi. Sekarang misalkan frekuensi N dibagi T, karena frekuensi itu kan 1/T. Atau nanti kalau periode itu T kecil dibagi N. Karena ini frekuensi, N-nya adalah 2, waktunya adalah 1, jadi 2 Hz. Hertz ya. Jadi lambda dikali dengan frekuensi rambat. Kita masukkan angkanya, berarti lambdanya tadi 20 cm. Frekuensinya adalah 2.
Jadi dapatnya 50 cm per second. Jadi cepat rambat. Oh ini panjang gelombang dulu ya. Panjang gelombangnya 2. Oke, untuk soal nomor 6-nya di sini adalah sudah masuk ke kalau tadi sebelumnya sudah gelombang atau dasar-dasar gelombang, ke nomor 6 ini sudah masuk ke dalam soal gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan merambat searah sumbu X positif diilustrasikan seperti gambar di bawah. Di sini ada gambar gelombang berjalan yang merambat ke arah sumbu X positif, yaitu ke kanan. Pernyataan yang benar yang mana nih dari soal? Oke, sekarang kita cek dulu. Jarak dari A dan B diinformasikan 0,25 meter. Ini adalah A. Bentar, ini kita rubah dulu. Ya, ini adalah A, ini adalah B. Jaraknya dari A ke B, dari sini ke sini adalah 0,25 meter. Ingat, satu gelombang bisa pengertiannya jarak antara, jadi jarak antara satu bukit ditambah satu lembah itu adalah satu gelombang. Atau bisa juga jarak antara puncak bukit atau bisa juga jarak antara dasar lembah. Nah, kalau pengertian jarak satu bukit satu lembah bisa dari sini sampai sini. Ini adalah satu gelombang. Atau ya, kalau jarak satu bukit dan satu lembah sudah, atau jarak antara puncak bukit. Kalau puncak bukit bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau jarak antara dasar lembah berarti dari sini, dari A ke B. Nah, ini adalah lambda atau satu gelombangnya 0,25 meter. Oke, dari soal diketahui itu apakah pernyataan satu frekuensi gelombangnya 2 Hz. Kalau dari soal ini adalah diketahuinya waktu dalam second. Kita harus tahu kalau periode adalah waktu untuk melakukan satu gelombang. Tadi ingat, satu gelombang terdiri dari satu bukit bisa, ini satu bukit, ini satu lembah. Maka waktunya sampai sini nih, di sini nih. Ini 0,25 tuh setengah gelombang, satu gelombang 0,5. Jadi 0,5 second periodenya. Maka kalau frekuensinya tinggal kita buat frekuensi itu kan rumusnya 1 per periode. 1 dibagi 0,5. Ini naik ke atas. 10 bagi 5. Hasilnya adalah 2 Hz, 2 Hz. Frekuensi gelombangnya 2 Hz, berarti betul. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh 4 gelombang adalah 2 detik. Sekarang, kalau satu gelombang itu 0,5 second. Kalau 4 gelombang, 4T berarti. 4 gelombang adalah 4T karena satu gelombang 1T. Berarti 0,5, kenapa? Karena 1T-nya 0,5, diminta 4, ya dikali 4 aja. Jadi 0,5 kali 4, jadi 2 second. Berarti ini nomor 2-nya juga betul. Cepat rambat gelombang V, rumusnya bisa lambda dibagi T atau bisa lambda dikali dengan frekuensi, tergantung mau pakai yang mana. Kalau kita mau pakai lambdanya 0,25. Kalau kita mau dikali dengan frekuensi, mau pakai rumus ini, frekuensinya adalah 2 dikali dengan 2. Jadi 0,25 dikali 2 hasilnya adalah 0,5. Karena ini satuannya meter, lambdanya tadi, maka ini meter per second. Yang diminta centimeter per second, jadi ini boleh dikali 100. Ya. Oke, 0,5 dikali 100 hasilnya adalah 50 cm per second. Maka cepat rambatnya juga benar, 50 cm per second. Sekarang apakah panjang gelombangnya 1 meter? Sebenarnya ini udah dilihat kalau jarak dari A ke B itu adalah lambda. Satu gelombang, satu lambda adalah 0,25 meter. Maka ini salah.
Pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, pernyataan 2, dan 3. Berarti yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Soal nomor 7-nya, ini sebuah gelombang mempunyai persamaan simpangan Y sama dengan 0,04. Ini adalah persamaan gelombang berjalan 0,04 sin V dikali 16T tambah 2X dalam satuan SI standar internasional, artinya simpangannya dalam meter, waktunya dalam detik. Maka frekuensi dan panjang gelombang tersebut adalah di sini frekuensi dan panjang gelombang tersebut adalah berapa? Kita harus membuat dulu persamaannya. Kita tulis dulu ya. Kita tulis ulang di sini. Y sama dengan, ini kita kali masuk ya. Ini ke sini dan ini ke sini. 0,04 sin, ini dalam kurung 16 pi T. Kenapa pi-nya kita masukin ke dalam? Kita kali masuk. Ditambah ini pi-nya kali dengan 2x, jadi 2 pi x seperti ini. Oke, untuk persamaan umum gelombang adalah seperti ini. Y, persamaan umum simpangan ya. A sin T harus didampingi dengan omega T. Plus ikuti saja X harus didampingi dengan KX seperti ini ya. Maka otomatis untuk mencari frekuensi, jadi yang ditanyakan adalah yang A adalah frekuensi, yang B panjang gelombang atau lambda. Oke, kita buat seperti ini. Di dalam omega kita bisa mendapatkan frekuensi. Kenapa? Karena rumus omega sama dengan 2 pi f. Kalau omeganya berapa? Omeganya nih udah aku lingkarin 16 pi karena T, omega T. Jadi ini T, ini adalah omeganya. Omeganya nilainya adalah 16 pi sama dengan 2 pi f. Maka F-nya dapat ya. 16 ini bisa dicoret. 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 adalah 8 Hz. Ya. Nah, setelah itu kita mau nyari lambda. Lambda itu didapat dari K. Nah, ini adalah K yang temannya X. Nah, ini adalah X-nya. Maka K rumusnya bisa dijabarkan 2pi dibagi dengan lambda. K-nya itu sendiri adalah ini nilainya yang sudah dilingkarin, 2pi. 2pi berarti dibagi yang ini. Ya. Oh, seperti ini. 2pi per lambda kita tulis dulu. Jadi, lambda sama dengan 2pi yang ini. Kebetulan ini K-nya juga nilainya 2pi dibagi dengan 2pi. Jadi, 2pi dibagi K ya kalau lambda. Ini kita coret, jadi 1 meter. Maka, untuk frekuensinya 8 Hz, sedangkan lambdanya 1 meter. 8 Hz dan 1 meter itu yang B. Oke, sekarang lanjut ke nomor 8. Oke, di nomor 8 ini soalnya adalah sebuah gelombang dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini kita sudah dapat persamaannya, sudah disebutkan 0,8 sin pi dikali 0,2x. Sekarang min itu artinya arah rambatannya ke kanan. Kalau di atas tadi arah rambatannya ke kiri karena dia positif. Kalau min arah rambatannya ke kanan. Dengan satuan SI maka frekuensi dan cepat rambat gelombang sekarang. Sama caranya kita tulis dulu Y sama dengan soalnya 0,5 sin. Jangan lupa kita kali masuk V kali 0,2. Jadi 0,2 Vx. V dikalikan ke 10 jadi min 10 pi T. Nah, setelah itu kita tulis persamaan umum gelombang berjalan. A sin amplitudo. A itu artinya amplitudo. Sin, jadi rumusnya seperti ini. X selalu didampingi dengan omega. Ini, berarti ini X dulu. Maka X itu didampingi sama K. Nah, ini salah. Ini aku hapus dulu ya. Jadi, kalau X itu didampingi oleh KX seperti di atas. S itu didampingi oleh K, KX, T itu didampingi oleh omega T seperti ini. Jadi, amplitudonya yang ini 0,05. Nah, K-nya yang ini 0,2 V. Lalu omeganya yang ini 10 pi. Nah, seperti itu boleh. Kalau yang ditanya frekuensi, kita tulis dulu ditanya A adalah frekuensi, lalu
B-nya adalah masih cepat lambat V, ya. Jadi di sini bisa kita cari omega sama dengan 2πf. Kenapa? Karena dalam omega ada F-nya. Ini kita tulis. Tadi omeganya 0, yang ini 0, bukan 0, omeganya adalah 10V. Nah, 10V ada di sini. Rumus omega 2πf. Maka F-nya bisa nih 10pi, ya, kita bagi dengan di sini 2V. Jadi V-nya bisa kita coret dulu. 10 bagi 2 5Hz. Oke, cepat lambatnya boleh pakai rumus cepat kalau kita nggak mau nyari lambda. Jadi rumusnya adalah omega dibagi dengan K. Omeganya yang ini yang 10pi kita tulis. K-nya yang ini 0,2pi, 0,2V. Nah, ini kita cari aja. Pi-nya coret dulu. Ini 10 bagi 0,2 sama aja 100 dibagi 2, jadi 50. Satuannya meter per second karena SI, ya. Jadi 5 Hz dan 50. 5 Hz dan 50 meter second adalah yang C. Seperti itu. Kita sekarang lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 9 masih gelombang berjalan, ya. Persamaannya, sebuah gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,03 sin 2pi dalam kurung 50T min 2,5X dalam satuan SI, artinya meter dan satuan simpangannya meter, waktunya dalam second. Cepat lambat gelombang itu sebesar berapa? Ini kali masuk dulu seperti biasa. Jadi Y sama dengan 0,03 sin, boleh di sini jadi 2pi kali 50 100 pi T min itu artinya arah gelombangnya merambat ke kanan. 2,5 kali 2 itu 5Vx. Setelah itu persamaannya adalah Y sama dengan A sin, ya, amplitudo sin. Temannya T itu omega, temannya X itu K. Nah, rumus cepat lambat, pertanyaannya adalah cepat lambat. Langsung pakai rumus cepat aja, omega dibagi K. Jadi kita nggak harus cari satu-satu. Berapakah panjang gelombang dulu atau frekuensinya dulu, ya. Nanti dikali dengan panjang gelombang. Nah, kita langsung aja omega dibagi K. Omeganya yang mana? Yang ini mewakili omega 100pi. Ini mewakili K 5pi. Nah, V-nya coret 100 bagi 5 20 meter per second. 20 meter per second atau 20 meter second pangkat min 1. Ini adalah yang B. Seperti itu. Nomor 10, gelombang yang merambat pada tali digambarkan sebagai berikut. Ya, ini ada gambar gelombang berjalannya, ya. Jika gelombang yang tampak pada gambar terjadi dalam waktu 2 second, maka persamaan simpangan diformulasikan sebagai apa? Ini udah membahas gelombang berjalan. Di mana di sini formulasinya? Kalau kita lihat di sini adalah nomor panjang gelombangnya, bisa tahu dari sini 6 meter, ada cluenya. Jadi 6 meter itu untuk membentuk berapa gelombang kita cek. Satu bukit, ini namanya bukit, ini namanya lembah. Satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang. Sampai sini satu gelombang. Ternyata ada satu bukit lagi, satu lembah lagi, ini satu gelombang lagi. Maka 1 ditambah 1, ya ini akan jadi 2 gelombang. 2 lambda disebutnya. 2 lambda atau 2 gelombang sama dengan 6 meter panjangnya. Jadi panjang satu gelombangnya adalah 6 dibagi 2, jadi dapat 3 meter. Nah, jika pada gelombang yang tampak pada gambar yang terjadi, kan waktunya adalah 2 second. Ingat, ini adalah 2 gelombang, artinya 2 periode. 2 periode itu artinya 2 second, sama dengan 2 second. Maka satu periode, ya, satu periode itu maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang saja. Jadi 2 dibagi 2 di sini, jadi 1 second periodenya. Jadi waktu yang digunakan untuk melakukan satu gelombang itu 1 second. Maka di sini formulasinya adalah A plus minus dulu sebenarnya. Plus minus A sin omega T plus minus Kx. Ini adalah formulasi untuk gelombang berjalan. Plus itu jika
mulanya gelombang bergerak ke atas. Kalau minus ke bawah, berarti ke bawah. Oke, kalau minus di sini gelombangnya berjalan ke kanan. Kalau plus berarti kiri. Kalau kita lihat di sini, ini arahnya awalnya ke atas. Nah, ini seperti ini, ke atas. Mulanya ke atas, jadi nanti berarti Y sama dengan, karena ke atas itu positif. Positif berapa? Amplitudonya yang mana? Amplitudo adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauhnya ini setengah ya meter, atau di sini satuannya sih belum ditulis ya. Tapi ini panjang gelombangnya dalam meter. Ya kita tulis setengah. Setengah itu kan artinya 1/2 itu sama juga 0,5. Maka kita buat plus 0,5 plus amplitudo 0,5. Sinnya kita tulis. Omeganya dari mana? Omega didapat dari 2pi. Rumusnya boleh 2πf atau 2pi per periode. Maka omega bisa dapat 2pi, periodenya udah ada yang ini, per 1 ya, jadi 2pi saja. Radian per second satuannya kita masukkan 2pi. Karena omeganya 2pi, karena di sini ada T, kita pakaiin T. Karena ini gelombangnya merambat ke kanan ke arah sumbu X positif, maka akan jadi negatif. Kalau nanti gelombangnya merambat ke kiri ke sumbu X negatif, maka hasilnya adalah plus K. Nah, sekarang kita mau cari K-nya. K sama dengan 2pi per lambda. Nah, 2pi kita masukkan, kita mau nyari K, bilangan gelombangnya ya. K itu bilangan gelombang dibagi lambda, lambdanya 3 dibagi 3. Ya. Berarti K-nya itu 2pi per 3. Ini ada X ya, kita lengkapi dengan X. Seperti ini udah. Ini adalah persamaan umum gelombang berjalannya. Sekarang kita lihat variasi dari pilihan gandanya. Kita buat seperti 0,5 variasinya sin. Pi-nya di depan semua, maka kita keluarin V. V ini dikeluarin, sisa 2T. V yang di sini kita keluarkan, sisa 2/3. Ini ada X, jadi 2X per 3. Seperti itu. Jadi ini adalah jawabannya 0,5 sin pi 2T min 2X per 3, yang lebih cocok adalah yang E. Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 11 di sini kita lihat soalnya adalah gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner itu adalah gelombang diam. Kalau sebelumnya tadi kita bahas tentang gelombang berjalan, sekarang kita lanjut ke gelombang diam atau gelombang stasioner. Persamaannya Y sama dengan 0,4 sin 10 pi-T cos 0,2 pi-X dalam satuan cm. Pertanyaannya jarak perut ke-6 dari ujung pantul berapa? Oke, di sini nanti gelombang stasioner ada dua, ada ujung terikat sama ujung bebas. Kalau di sini masuknya ke dalam ujung bebas. Kenapa? Karena persamaannya adalah ujung bebas. Y sama dengan 2 amplitudo sin omega T cos KX. Ini adalah rumus umum dari ujung bebas ya. Jadi ini sesuai. Kenapa? Karena sinnya ini ada sin, ini ada omega T. Nah, ini T-nya berarti ini adalah omega, ini adalah X, ini adalah cos, ini adalah K-nya. Maka kita yang pertama kali kita lakukan adalah K itu rumusnya sama dengan gelombang berjalan yang sebelumnya dibahas, 2pi per lambda. Di sini K-nya adalah kita lihat cos KX, berarti K-nya yang ini. Nah, ini nih K. Nah, K-nya itu sebesar, nah kita tulis K sama dengan 2pi per lambda, ini rumusnya. K-nya itu sendiri sebesar 0,2 pi. Sama dengan 2pi per lambda. Oh, ini lambda, ini salah. Kita hapus dulu ya. 2pi per lambda, nanti lambdanya dapat. Jadi lambda sama dengan 2pi, tinggal kita bagi dengan 0,2 V. Jadi V nya dicoret,
2 dibagi 0,2 sama dengan 20 bagi 2 itu 10. Karena di sini satuannya cm, maka panjang gelombangnya 10 cm. Oke, untuk selanjutnya kita pertanyaannya itu jarak perut ke-6. Jadi kita harus tahu dulu panjang satu gelombang itu kan 10 cm, baru kita gambar. Untuk ujung bebas ya. Untuk ujung bebas ini kita gambar dulu. Jadi kita nanti rumusnya dari rumus dasarnya ya. Gelombangnya berarti dimulai dari perut dulu untuk ujung bebas. Jadi perut dulu. Nah, seperti ini. Oke. Ini perut 1, ini adalah simpul. Jadi perut itu yang besar, simpul itu yang pas di koordinat 0, perut lagi, simpul lagi, perut 2. Karena ini perut 1. Yang diminta perut ke-6, perut 1, perut 2. Ini perut 3, perut 3. Ini adalah perut 4, ini perut 5, dan ini perut 6. Seperti itu. Ini simpul 1, simpul 2. Kalau kita mau urutkan simpul 3, simpul 4, simpul 5 gitu ya. Ini simpul 6. Tapi kan pertanyaannya adalah perut ke-6. Jadi perut ke-6 itu jaraknya berapa? Oke, panjang satu gelombang itu adalah bisa satu bukit satu lembah atau jarak puncak ke puncak. Ini puncak lagi di sini. Ini adalah satu gelombang. Berarti di sini adalah 10. Satu gelombang lagi ini ke sini. Satu puncak ke puncak, berarti ini 10 lagi. 10 cm 10 cm karena satu gelombang itu 10 cm. Sedangkan di sini ya ini ada salah penomoran nih sepertinya. Ini perutnya dilewatkan, ini perutnya. Nah, ini nanti salah hitung nih. Kita bikin penomoran lagi deh. Ini perut 1. Ini perut 1, ini perut 2, perut 3, perut 4, perut 5, perut 6 tuh di sini. Jadi kalau dari sini ya, kalau kita ini 10 satu gelombang karena jarak puncak ke puncak 10, puncak ke puncak 10. Kalau ditambah lagi ke sini, ini kan setengah gelombang kalau cuma sampai sini, sampai lembah. Jadi ini satu gelombangnya 10, berarti tambah lagi 5. Jadi jaraknya perut ke-6 adalah 10 tambah 10 tambah 5, 25 cm. Atau kita bisa menghitungnya seperti ini. Kita buat dulu seperti ini. Puncak ke puncak, ini ke sini satu gelombang, ini ke sini 2, ini ke sini 2, 1/2 lambda. Jadi 21/2 itu dibuat pecahan biasa. Jadi 2 kali 2 4 tambah 1 2, 5/2 lambda. Lambdanya itu sendiri 10 cm gitu. Jadi ini bagi ini 5 kali 5 25 cm. Seperti itu juga boleh ya. Jadi tergantung enaknya mau pakai gimana. Jadi ini jawabannya 25 cm. Jarak perut ke-6 adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Ini kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu, iya. Ini kita hapus dulu. Nah, oke. Kita mundurin. Oke, majuin dikit. Nah, sebuah gelombang stasioner merambat pada tali mempunyai persamaan Y sama dengan 0,04 sin 100 pi t cos 5 pi x dalam SI. Pertanyaannya, letak simpul ketiga dan perut keempat diukur dari ujung pantul sejauh berapa? Ingat, persamaan ini adalah persamaan dari ujung bebas. Kenapa? Karena dimulai dari ini kita buat Y sama dengan cluenya adalah di sini adalah cos kx. Ini sin omega t. Di sini adalah pasti 2A. Ya. Kalau ujung terikat dia ya, sinnya sin kx, cosnya cos omega t. Jadi kebalik ya. Sin kx cos omega t kalau ujung terikat. Jadi kalau kita tulis y-nya sama dengan 0,04 sin 100 pi t cos 5 pi x. Karena cos ini adalah nilainya cos
KX, ini sinnya itu temennya T itu omega gitu. Ini adalah 2A. Ini adalah ujung bebas. Ujung bebas. Karena nanti ada ujung bebas sama terikat. Ujung terikat kebalik aja, sinnya sin KX, cosnya cos omega T. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita gambar di sini. Kok digambar? Maka letak simpul ketiga. Simpul ketiga berapa dan perut keempat. Iya, berarti kita cari dulu K-nya. Ini adalah K-nya. Kenapa kita cari K? Karena cari satu panjang gelombang. Satu gelombang itu berapa meter atau berapa sentimeter ya. K-nya itu 5pi. Ingat ya, K-nya itu 2pi per lambda sama dengan 5V. Berarti lambda dapat 2pi dibagi dengan 5V. Jadi ini tinggal kita selesaikan. Jadi 2 bagi 5 0,4 meter. Kenapa meter? Karena standar satuan SI. Satuan internasional kan dalam meter. Kalau ini pilihannya sentimeter, maka dikali 100 biar jadi meter. Biar jadi sentimeter. 0,4 dikali 100 jadi 40 cm. Oke, simpul ketiga. Sekarang kita gambar dulu. Kita gambar ujung bebas. Berarti dimulai dari perut dulu. Perut. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau ujung terikat mulainya dari simpul dulu ya. Oke, kita buat seperti ini. Ini adalah perut. Jadi kalau ujung terikat seperti ini gambarnya, buatnya simpul dulu. Jadi seperti ini. Nah, ini nih simpulnya kan di sini. Nah, begini. Sebentar, ini aku hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, jadi seperti ini buatnya. Kalau ujung terikat, jadi, nah ini terikatnya tuh disimpul dulu mulainya. Mulainya jadi simpul seperti ini. Nah, ini adalah ujung terikat. Ada simpul dulu. Kalau dia mulainya dari perut dulu. Kalau ujungnya bebas ya. Kita lanjut, di sini perut, di sini simpul. Perut 1 simpul 1. Perut 2 simpul 2. Di sini adalah perut 3 simpul 3. Maka di sini nih letak simpul ketiga. Oke, berarti dari jarak dari puncak ke puncak itu 1. Dari puncak ke puncak itu 1 gelombang. Sampai sini, sampai simpul ketiga ditambah 1/4 gelombang. Jadi 1 tambah 1/4. Jadi 1 ya. Kalau kita mau tulis ini kita hapus dulu. 1/4 berarti 1/4 lambda. Sama juga 1 kali 4 tambah 1 5. Buat pecahan biasa dari pecahan campuran. 5/4 lambda. Ingat tadi lambdanya itu 40 cm. Berarti kita hitung 5/4 kali 40 sama dengan ini bagi ini 10 kali 5 50 cm. Jadi yang jawabannya 50 cm untuk perut ini dan ini. Oke, sekarang kita harus cari perut keempat. Ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 1, 2, 3, 4. Nah, perut keempat sampai sini. Kalau sampai sini berarti ini tadi 1 sampai perut ketiga di sini adalah 1. Ya, dari sini sampai sini ini 1 gelombang. Ke sini 1/4, ke sini ya itu 1/2 gelombang. 1/2 gelombang atau 1 kali 2 tambah 1 3. 3/2 lambda sama dengan 3/2 kali 40. Ini coret sama ini jadi 20. 20 kali 3 60 cm. Jadi simpul ketiga 50, perut keempat 60 cm. Berarti jawabannya adalah B, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nih. Seutas senar sepanjang 2 meter, salah satu ujungnya diikat. Nah, tadi kan karena ujung bebas ya, 2 soal ujung bebas untuk gelombang stasioner. Kalau ini ujungnya diikat, sedangkan ujung lainnya digetarkan. Artinya gelombang stasioner ujung terikat. Digetarkan sehingga terbentuk 5 simpul gelombang. Maka letak perut kedua dari ujung pantul sejauh berapa? Jadi, kalau kita mau gambar seperti ini.
Jadi di sini ujung lainnya sehingga terbentuk 5 simpul. Kita buat dulu 5 simpul. Karena ujung terikat. Jadi ujung terikat kan dari simpul dulu. Ini adalah ujung bebas dari perut dulu. Bedanya seperti itu. Ini 5 simpul. Oke, ini simpul 1. Ini simpul 2, ini simpul 3. Ini kita hapus dulu. Oke, yang rapi deh. Ini belum selesai. Ya, kita kesini bikin simpul 4, simpul 5 sampai sini. Ternyata ini kita hapus sisanya. Oke. Nah, ini adalah gambarnya, ilustrasinya seperti ini ya, ilustrasinya. Nah, seperti ini. Karena akan terbentuk 5 simpul. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. Ini adalah simpul, ini simpul. Kita buat deh. Ini simpul 3, simpul 4, simpul 5. Ini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4. Oke. Kalau mau dilengkapi seperti itu. Ini panjangnya aja 2 meter ya. Ini berarti seperti ini. Nah, ini adalah asal getarannya. Tangan kita misalnya mau menggetarkan. Nah, ini talinya. Ya, ini dari ujung pantulnya ya. Ini adalah tangan. Anggapnya tangan ya. Oke, jadi ini berapa gelombang? Ingat, dari satu bukit ini pengertiannya seperti ini. Satu bukit, satu lembah, satu gelombang sampai sini. Kalau dia kan tadi mulainya di perut, kalau kita mulainya di simpul. Jadi beda pengertian dari satu gelombangnya ya, bergeser. Kalau dia kan ke sini. Kalau ini dari simpul berarti sampai sini satu gelombang. Ini ke sini jadi timbul lagi satu gelombang. Satu bukit, satu bukit, satu lembah lagi. Jadi ini ada ini ke sini 1, ini ke sini 2. Jadi 2 gelombang. Pada saat terbentuk 5 simpul itu akan menghasilkan 2 gelombang. Maksudnya seperti itu. 2 gelombang adalah 2 meter. Maka lambdanya satu gelombang itu 2 meter dibagi dengan 2. Jadi 1 meter. Pertanyaannya, letak perut kedua dari ujung pantul. Perut kedua. Perut kedua, ini perut pertama, ini perut kedua. Nah, di sini nih, tengah-tengah sini. Ini ke sini kan setengah gelombang. Ini sampai sini berarti ini setengah. Ini setengahnya dibagi 2, berarti ini 1/4. Ini 1/2 dong. Setengah tambah 1/4 itu kan 3/4 lambda jatuhnya ya. Ini kan kalau kita mau bagi 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini 1/4, ini 1/4, jadi 1/2. Tambah lagi 1/4, jadi 3/4 lambda jarak perut kedua. Karena pertanyaannya perut kedua dari ujung pantul. Nah, ini adalah ujung pantul dari yang terikat ini. Jadi 3/4 dikali satu gelombangnya adalah 1 meter. Jadi 3/4 kali 1 meter ya 3/4 meter. Atau kalau desimal ya 0,75 meter. Seperti itu. Jadi jawabannya yang B, 0,75 meter. Oke, semoga ini bisa mengerti ya.